Kemudian dari akhir tahun 2019 sampai saat ini dengan saya kegiatan sehari-hari, saya seorang ibu rumah tangga, juga saya sebagai tenaga pengajar di salah satu madrasah diniyah di Kecamatan Parongpong. Saya juga bisa punya peluang di sini tanpa mengganggu kegiatan saya yang lainnya gitu, tanpa mengganggu aktivitas saya lainnya. Di Prolove saya nggak harus nganter bayar, nggak harus ngantor gitu kan, cukup tinggal posting aja. Iklan-iklan perumahan yang di Prolove juga memang banyak sekali listingannya gitu, seperti itu. Jadi 2019 gabung, alhamdulillah karena materi ilmu yang diberikan Prolove itu sangat luar biasa, banyak banget ya, dan alhamdulillah komplit gitulah, paket lengkap buat saya. Wasilah jalan gitu ya lewat closing di Prolove gitu ya, bisa akhirnya mengantarkan saya bersama suami ke Baitullah. Itu adalah salah satu mimpi saya yang paling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Prolove YouTube channel. Nah, kali ini seperti biasa saya udah ngajak nih salah satu member Prolove berprestasi juga, seorang wanita tangguh, dimana sudah banyak juga closingannya. Nah, kita pengen tahu nih kesehariannya seperti apa, terus hingga bisa closing bertubi-tubi seperti saat ini tuh kayak gimana. Kita kenalan dulu. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Oke, nah mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Mungkin teman-teman di luar sana yang belum bergabung di Prolove ataupun yang sudah bergabung di Prolove belum kenal nih siapa sebenarnya Ibu Dika Tenri ini. Nah, saya pengen tahu nih Bu, keseharian Ibu gitu ya, profilnya hingga akhirnya bisa kenal nih dengan Prolove dan akhirnya mau bergabung di Prolove itu seperti apa sih? Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Dika Tenri. Alhamdulillah saya bergabung di Prolove sejak akhir tahun 2019 ya. Waktu itu memang atas ajakan dari suami. Jadi pertama kali tahu Prolove itu emang dari suami gitu. Kemudian dari akhir tahun 2019 sampai saat ini dengan saya kegiatan sehari-hari, saya seorang ibu rumah tangga, juga saya sebagai tenaga pengajar di salah satu madrasah diniyah di Kecamatan Parongpong. Kegiatan saya sehari-hari ya sama seperti ibu-ibu yang lainnya ya, mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, dan di samping itu saya juga ada amanah yang lainnya, yaitu mengajar di salah satu madrasah. Dan setelah bergabung di Prolove, saya punya kesibukan lainnya, kesibukan yang juga menjadi kesempatan yang besar untuk saya ya, peluang bukan hanya untuk mendapatkan kegiatan tambahan tapi juga penghasilan tambahan gitu ya. Alhamdulillah bergabung dengan Prolove ini menjadi peluang buat saya sendiri gitu untuk berkembang gitu. Mungkin itu aja perkenalan singkatnya, apalagi ya? Oke, jadi pada saat itu diperkenalkan oleh suami sendiri. Iya. Pada saat itu kenapa nih bisa suami Ibu memperkenalkan Prolove juga agar Ibu bisa bergabung? Iya, karena sebelumnya itu sebelum bergabung di Prolove, saya itu kan memang aliran sosmed ya. Waktu itu masih pegang Instagram saat itu. Membantu proyek salah satu suami saya, iseng-iseng posting salah satu proyek perumahan, dan alhamdulillah di situ bisa closing gitunya. Kemudian suami yang sudah bergabung lebih awal di Prolove akhirnya mengajak, karena di Prolove itu ternyata banyak sekali materi-materi tentang sosial media gitu kan, marketing digital juga. Kemudian beliau mengajak saya, dan mungkin beliau juga merasa saya ada passion di situ, dan saya merasa di Prolove ini sesuai gitu lah ya dengan kegiatan kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga. Saya juga bisa punya peluang di sini tanpa mengganggu kegiatan saya yang lainnya gitu, tanpa mengganggu aktivitas saya lainnya. Di Prolove saya nggak harus nganter bayar, nggak harus ngantor gitu kan, cukup tinggal posting aja. Iklan-iklan perumahan yang di Prolove juga memang banyak sekali listingannya gitu, seperti itu. Jadi memang suatu bukan kebetulan ya sebenarnya mah, ini adalah, saya anggap ini adalah salah satu jalan gitu ya dari Allah buat saya untuk mengembangkan diri gitu ya di Prolove ini. Seperti itu Teh Sela. Masya Allah banget ya. Jadi dari suami yang membukakan gitu iya, ya, peluang betul. untuk Ibu bisa berkembang juga dari hobi Ibu gitu ya, Iya. main sosmed gitu ya, daripada yang lain-lain. Nah, lebih itu baik dia. manfaatkan untuk bisa menambah cuan untuk keluarga, seperti itu ya. Wah, Masya Allah. Nah, pengen tahu nih Bu, closing perdana setelah masuk nih di 2019 di Prolove, padahal kan 2020 itu masuk COVID ya, masuk seperti COVID. itu. Nah, Ibu closingnya
gabungnya di tahun 2020 Nah, atau bagaimana? di akhir 2019 gabung, alhamdulillah karena materi ilmu yang diberikan Prolog itu sangat luar biasa banyak banget ya. Dan alhamdulillah komplit gitulah, paket lengkap buat saya. Di bulan ketiga bergabung dengan Prolog, alhamdulillah saya closing perdana itu di salah satu proyek perumahan yang ada di Padalarang pada saat itu gitu. Dan itu dari media Facebook yang sebenarnya saya itu pertama kali lah ya untuk jualan, yang selama ini saya mungkin menggunakan Facebook ya hanya untuk sosial media selayaknya umumnya ya, hanya untuk sebagai tempat kita mengekspresikan diri gitu lah ya. Ternyata setelah bergabung dengan Prolog, Facebook itu juga bisa kita manfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan juga gitu. Closing perdana saya di situ dan alhamdulillah memang perjalanan panjang ya untuk saya. Jadi teman-teman memang perjalanan untuk bisa closing itu adalah perjalanan yang mungkin tiap orang beda-beda ya versinya, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi apapun itu alurnya gitu ya, kalau kita fokus, kita istiqomah, itu insya Allah ada jalannya gitu buat kita, seperti itu Teh Sela. Oke, jadi perdana itu bayarnya dapat dari Facebook? Iya, dapat dari Facebook, dari marketplace waktu dari itu. Iya. Oke, karena kan kita ketahui juga banyak sekali ya bayar-bayar Iya, ini iya. di media sosial dimanapun seperti itu. Iya. Nah, yang sekarang kita tahu nih Bu Dika ini kan sudah menjadi expert gitu ya, salah satu expert di Prolog di TikTok Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, bisa berubah haluan nih dari medsos yang lain. Tadi awalnya Instagram Iya, gitu iya. ya, senang main Instagram, terus ternyata closing perdananya di Facebook. Nah, sekarang malah menggelutinya di TikTok. Nah, itu bagaimana nih Bu ceritanya? Nih, jadi kan memang ketika saya belajar di Prolog itu saya mengasumsikan diri saya itu seperti gelas kosong gitu ya. Jadi apapun ilmu yang diberikan Prolog, saya berusaha mengaplikasikannya, saya praktekkan gitu. Dan ternyata semuanya media sosial saya coba sampai akhirnya ketemu dengan TikTok yang ternyata membuka peluang yang lebih besar ya dibanding platform media sosial yang sudah saya jalani sebelumnya gitu kan ya. Di akhir tahun 2020 insya Allah saya baru memulai TikTok itu sendiri, dan itu adalah kali pertama itu dengan Coach Ilmi waktu itu ya, ketika ada survei ke salah satu proyek Prolog yang ada di Cianjur. Coach Ilmi mengadakan kelas singkat gitu ya, kelas singkat tentang TikTok, dan itu betul-betul pertama kalinya saya download aplikasi TikTok, betul-betul nggak tahu cara mainnya gimana, nggak tahu fitur-fiturnya seperti apa, nggak tahu nanti gimana cara prospeknya seperti apa, betul-betul baru pertama kali itu mendownloadnya dan baru-baru mencoba saat itu. Nah, setelah kelas itu selesai, terus kan di Prolog itu terus ya kalau ada kelas tuh berkelanjutan selalu gitu ya. Dan alhamdulillah saya ya mempelajari, saya mengamati gitu ya perjalanan member-member yang sudah menggunakan TikTok juga gitu kan. Ya, saya mencoba dan alhamdulillah ditekunin di awal tahun 2022 istilahnya mah baru membuka celahnya gitu. Oh, ternyata TikTok bukan hanya jadi media hiburan semata gitu ya, tapi ternyata bisa juga menghasilkan gitu. Dari situ Teh Sela. Oh, Masya Allah sekali ya, hingga sekarang masuk FYP terus gitu ya. Alhamdulillah. Teman-teman lihat akun TikToknya Bu Dika Tenri, mungkin boleh diperkenalkan TikToknya apa? Boleh di Properti Dika Tenri. Itu kebetulan memang nama itu saya sebenarnya dalam rangka branding waktu itu ya, karena akun Instagram saya Properti Dika Tenri, kemudian saya menggunakan di TikTok juga seperti itu, dan sampai sekarang tidak berubah, tetap username-nya seperti itu, dan alhamdulillah insya Allah dari situ sudah banyak mendatangkan leads, juga mendatangkan closingan juga. Seperti itu. Masuk nih, tadi udah ngomongin leads, ada nggak sih leads atau calon buyer ini yang unik-unik seperti itu ya? Banyak. Mungkin bisa ceritakan salah satunya yang mungkin yang paling berkesan gitu nih Bu Dika. Iya. Yang paling berkesan itu yang kemarin aja ya, yang paling terdekat itu buyer yang saya belum pernah ketemu, terus dia surveinya juga online, ya, video call gitu. Video call dengan in-house yang ada di proyek perumahan tersebut. Dia di Kalimantan waktu itu posisinya, dan alhamdulillah langsung booking saat itu juga. Jadi memang itu setelah memang dia sudah berkeliling dan ternyata di proyek perumahan itu dia surveinya online gitu ya, dan ini berarti membuka peluang baru ya? peluang juga ya. Ternyata nggak menutup kemungkinan gitu ya. Kita nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, terus kita mengarahkan ke lokasi, terus diolah oleh Krom, oleh in-house yang ada di proyek perumahan tersebut, itu bisa
closing, dan itu sudah saya rasakan. Itu salah satu ya yang terdekat. Yang waktu dulu juga pernah saya nggak pernah ketemu yang punya listingan ini ada di Palembang, sayanya marketing di Bandung, kemudian yang belinya itu di Riau, kita ketemuan untuk akad itu di Jakarta. Masya Allah. Jadi benar-benar sesuatu yang memang digital marketing ini luar biasa ya, memang menjangkau sangat luas sekali gitu ya. Untuk menjangkau kita bisa peluang kita closing, kita bisa mendapatkan komisi itu sangat besar gitu ya. Wah, rezekinya memang unik ya. Unik banget. Nggak ketemu, bahkan nggak langsung datang ke lokasi, tapi bisa di closingkan seperti itu ya. Wah. Ya. Nah, kita pengen tahu nih Bu, setelah Ibu menjalani gitu ya dari tahun 2019 hingga mungkin sekarang nih tahun 2023, apa sih motivasi terkuat nih untuk Ibu nikah hingga akhirnya tetap nih memilih di Prolove dan berkecimpung di dunia bisnis properti ini? Iya. Ya itu tadi ya, karena di Prolove ini memungkinkan buat saya yang seorang ibu rumah tangga, saya juga punya kegiatan lainnya, punya kewajiban yang lainnya, tapi saya dengan mudah gitu ya, dimudahkan oleh Prolove. Kita juga disediakan aplikasi yang sangat luar biasa gitu kan ya. Jadi dengan adanya saya di Prolove ini motivasi terkuat saya itu ya karena saya ada mimpi yang harus saya capai gitu ya. Dan alhamdulillah salah satunya kemarin, salah satu mimpi saya kemarin yang di tahun 2022 kemarin ya, Tesela, itu saya ingat banget awal tahun 2022 saya menuliskan dream board saya itu di secari kertas dan akhirnya diwujudkan gitu ya, menjelang akhir tahun 2022 langsung gitu di tempatnya. Itu memang motivasi terkuat saya gitu. Ketika saya lagi males, namanya manusia itu ada aja ya, malesnya, capeknya, jenuh gitu kan ya. Apalagi kalau kita kok nggak dapet closingan gitu kan ya teman-teman. Tapi akhirnya saya inget lagi karena dream board saya itu saya tempel, saya tempel di kamar. Ketika saya males, ketika saya capek, saya jenuh, bahkan mungkin kecewa gitu ya, ada saja gitu kan ya perjalanan kita mengolah bayar. Saya langsung inget itu lagi gitu, harus ada yang harus saya capai gitu ya, motivasi kemarin ya, termasuk yang kemarin tahun 2022 itu saya pengen banget ke Baitullah gitu kan ya, sampai istilahnya itu saya udah di fase yang saya tuh kalau nutup mata itu yang di bayangan saya itu cuma Baitullah aja gitu, pokoknya udah sampai fase yang seperti itu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah Allah berikan wasilah jalan gitu ya lewat closing di Prolove gitu ya, bisa akhirnya mengantarkan saya bersama suami ke Baitullah. Itu adalah salah satu mimpi saya yang paling besar kemarin, dan sekarang saya juga sedang berjuang lagi nih Tesela, berjuang lagi karena mungkin cara-cara yang saya lakukan di tahun kemarin mungkin harus saya tambah lagi nih, energinya, powernya harus saya tambah lagi untuk mewujudkan mimpi saya di tahun ini ya seperti itu Tesela. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kan tadi sudah menceritakan nih ya, kadang di bisnis properti ini ada up and down-nya seperti itu. Iya. Nah, ada nggak sih Ibu yang merasakan titik terendah Ibu pada saat itu hingga akhirnya, tapi tadi ngelihat dream board lagi hingga kecas lagi nih. Apa sih yang Ibu rasakan ketika pada saat down seperti itu? Pernah Tesela ya, ketika ternyata kita seperti menjaga jodoh orang gitu ya. Jadi kita sudah olah buyer, sudah diarahkan ke Pumarini, wah sudah sangat baik gitu ya. Ternyata kok hore-horenya oleh member lain gitu ya. Ya tapi sempat saya down di situ ya. Apalagi kan saya termasuk member baru pada saat itu gitu ya, kan belum punya pengalaman yang terlalu besar gitu. Tapi akhirnya suami saya alhamdulillah karena support sistemnya gitu ya yang begitu besar kepada saya dan meyakinkan kembali saya bahwa saya punya passion di sini dan punya kemampuan di sini. Jadi hal-hal yang seperti itu anggaplah menjadi batu loncatan ya, pembelajaran gitulah ya. Karena kan semua perjalanan itu tidak mulus gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu saya merasa mental saya itu diuji gitu ya di sana, ditempa, sehingga ketika saya menjumpai hal yang seperti itu saya nggak down lagi gitu. Mungkin Allah memberi ujian seperti itu buat menguatkan saya di kemudian hari gitu, seperti itu. Ada sih titik terendahnya di situ. Terus waktu ketika suami saya dicoba nggak bisa jalan beberapa bulan sakit. Nah di situ titik baliknya itu suami saya yang terbaring di atas kasur tapi dia bisa closing gitu.
bisa closing. Wah ternyata saya termotivasi lagi gitu, istilahnya suami yang dalam keadaan sakit saja bisa closing gitu. Nah saya yang sehat harus juga bisa gitu, lebih bisa gitu. Itu lagi jadi muncul lagi ya. Alhamdulillah sih perjalanan yang sudah saya lewati 3 tahun bersama Prolove itu betul-betul luar biasa lah ya. Menurut saya itu adalah sesuatu pembelajaran yang tidak bisa ditukar dengan apapun gitu ya istilahnya. Wah, seperti itu pengalamannya. Iya. Ini ya Bu ya, Iya, dari iya. awal masuk berbisnis properti tiba-tiba diterpa, wah ini saya sudah treatment dengan baik, Iya. dengan sangat baik, tapi kok closingnya ke orang lain gitu ya, dan betul. ternyata itu sama-sama member itu Prolove seperti itu. sempet Tesela 2 hari itu berderai air mata. Kayak ditinggalin Bu. Iya. Terus tapi tetap jawabin buyer, tetap nge-follow up buyer, bari nangis gitunya. tetap follow up buyer gitu. Akhirnya dikuatkan oleh suami, bisa bergerak lagi. Dan yang saya tahu, saya jadi ketika saat saya posisi yang sekarang ini, saya jadi flashback, oh iya ya, kalau dulu seandainya saya berhenti gitu ya, seandainya saya menyerah, ya udahlah gitu, hampir seperti itu Tesla, udahlah kayaknya nggak cocok nih gitu ya. Kalau seandainya dulu saya berhenti, ya mungkin saya nggak akan mendapatkan yang seperti sekarang gitu. Nah untungnya gitu saya tidak berhenti dan saya tetap bergerak, tetap action gitu ya. Alhamdulillah mungkin Allah memberi jalannya dari situ gitu, atas kesabaran gitu ya. Seperti apa itu. pembelajaran yang diterima gitu ya pada saat itu. Iya. Nah mungkin ini nyambung nih, gimana nih tadi melihat perjalanan suami juga Iya, gitu ya, iya. dan terus dengan kesibukan ibu nih sebagai ibu rumah tangga, mengajar juga Iya, gitu iya. ya. Terus sekarang kan juga membagi waktu dengan Iya. jadi coaching mentor juga ya di Prolove seperti Iya, itu iya. ya, di salah satu Prolove Academy Iya, itu. iya. Nah gimana sih cara ibu membagi waktunya nih, dari dengan ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Iya, pekerja iya, iya. juga, lalu untuk beriklan nih di Prolove Iya, iya. itu kayak gimana? Kalau saya tetap prioritas pertama adalah keluarga. Jadi ketika saya sudah menunaikan kewajiban saya di rumah tangga saya, sebenarnya mengiklan itu fleksibel ya. Kapanpun ketika kita punya waktu luang, karena di sela-sela kesibukan saya kan nggak mungkin saya nyapu terus seharian, kan nggak mungkin, atau saya ngajar terus, pasti ada sela-sela waktu yang saya sedang bersantai sambil nunggu kelas, sambil anak-anak baru pulang kelas saya gitu ya. Ketika saya mengajar, sambil saya istirahat, sambil duduk, sambil pegang handphone, bisa juga sambil posting gitu, sambil ngiklan. Sebenarnya sangat bisa kita kelola dengan mudah sih sebenarnya kalau menurut saya gitu. Asalkan memang kita jadikan habit ya, kita jadikan habit kebiasaan. Jadi kalau saya itu Tesla biasanya saya tuh punya ada buku kecil di rumah, itu saya tulis ya. Jadi platform mana saja media sosial yang harus saya absen gitu ya. Jadi saya setoran itu buat diri saya sendiri gitu, buat diri saya sendiri. Jadi itu biasanya saya ada 16 poin di situ. Saya sudah hari ini sudah kemana saja nih iklannya gitu. Nanti kalau saya lagi ada waktu luang, saya ngisi lagi di situ. Seperti itu sih sebenarnya cara-cara manual aja sih yang saya gunakan ya. Seperti ibu-ibu pada umumnya lah gitulah. Dengan kesibukan di rumah, saya juga bisa sambil produktif di dalam rumah gitu ya. Karena mudah sekali sih di Prolove ini sangat memudahkan kita gitu, khususnya seperti saya gitu ya, ibu rumah tangga. Saya tinggal kalau misalkan posting iklan, ketika ada leads saya kirim buyer, sudah ada yang menghandle gitu kan ya, tinggal nunggu aja gitu kan ya, kita olah lagi. Dan alhamdulillah itu saya rasakan betul ya. Waktu dulu saya tuh pernah dengar gitu ya, para coach gitu ya, jalan-jalan bisa dapat info closing. Nah itu saya rasakan gitu ya, kita lagi jalan-jalan lagi di mana gitu, bisa juga gitu dapat info closing gitu. Jadi memang sangat memudahkan lah ya Prolove ini gitu. Oke, jadi tidak ada waktu mustajab yang harus jam segini ya Bu ya? Kapanpun waktu yang luang saya gunakan, saya manfaatkan itu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu itu, benar ya. Jadi kapanpun bisa kita posting, kita posting. Tapi memang harus ada seperti setoran wajib lah ya buat saya gitu ya. Saya pribadi saya ada memang ada catatan khusus Tesla yang memang saya harus tiap hari itu saya harus setorkan gitu ya. Saya udah berapa kali nih di platform ini gitu. Karena kan banyak sekali ya sekarang, kayak IG aja saya sampai story IG udah berapa, terus IG-nya yang mana aja gitu kan, terus reel gitu juga itu saya selalu saya absen gitu Tesla. Jangan sampai ada media sosial yang kita punya tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan. Nah biasanya kalau misalkan karena kesibukan terus bolong
bolong nih. Nah, hari ke depannya berikutnya saya prioritasin yang bolong itu dulu nih, ngerjainnya gitu. Seperti itu Teh Sela. Oh, Masya Allah ya. Jadi itu adalah salah satu tips and Iya. tricks juga ya untuk teman-teman yang kadang-kadang suka bingung ya. Pengennya iklan paling terbaik itu di Facebook misalkan Iya. jam segini, tapi ketika kita mau mengiklan kita ada kesibukan lain Nah, seperti itu, ya. iya. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, ketika kita memiliki waktu luangnya, Nah, iya. kita manfaatkan seperti itu ya Bu ya. Jangan sampai mah nggak ngiklan. Nah, gitu ya, Bu itu. ya. Lebih baik kapanpun daripada nggak ngiklan Iya gitu kan. betul. Berarti aduh bayarnya keambil sama yang lain. Iya, betul. Nah, mungkin tadi sudah di spill juga Ibu sudah mendapatkan salah satu mimpinya gitu ya di Iya, tahun iya. kemarin. Nah, kita pengen tahu nih untuk awal tahun ini, tahun 2023 ini ada apa sih cita-cita terbesar Ibu gitu ya? Atau mungkin yang di jangka pendek dulu lah. Iya. Dan juga mungkin kalau ada jangka panjangnya boleh diceritakan. Iya. Mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi dan juga bisa mendoakan Iya. nazar nih. Ini harus ya di. Sebenarnya saya tuh sampai dream board saya tuh sampai sekarang saya jadiin wallpaper gitu ya di handphone saya gitu. Supaya saya inget terus gitu ya. Saya sih pengen tetap kejar ke Baitullah lagi ya teman-teman, karena saya sudah merasakan kemarin ternyata nikmatnya luar biasa gitu ya. Jadi saya akan menggunakan dream board itu lagi untuk di tahun ini gitu. Mudah-mudahan Allah mengundang saya kembali, karena saya kemarin itu betul-betul karena undangan Allah dan wasilahnya saya jalannya dari closing di Prolove, alhamdulillah gitu. Setelah ke sana sepertinya saya harus kembali lagi ke sana lagi. Tagihan sepertinya gitu ya, karena memang suasana di sana itu betul-betul nikmat ya. Dan di sana teman-teman nggak usah khawatir, kita tetap bisa menghandle buyer, karena waktu kemarin saya di sana juga tetap ada leads gitu yang datang dan kita tetap bisa komunikasi juga gitu walaupun di sana. Jadi tetap yang dream board saya yang paling utama itu tetap saya pengen ke Baitullah lagi bersama suami lagi, mudah-mudahan bersama keluarga. Terus pengen punya mobil impian saya. Itu mobil impian juga sudah saya, fotonya itu sudah ada di handphone saya teman-teman. Jadi semuanya itu saya collage ya, dream board saya itu saya collage jadiin wallpaper gitu di handphone saya supaya saya inget terus gitu. Ada yang harus saya kejar gitu ketika saya lagi malas gitu, ketika saya namanya manusiawi ya, ketika saya lagi malas, lagi capek gitu, lagi jenuh gitu, saya harus inget lagi gitu, mimpi saya harus saya kejar gitu. Seperti itu Teh Sela. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaminkan Amin, ya apa yang Allah. tadi sudah disampaikan oleh Bu Iya. Tika tentang impiannya. Amin. Nah, lalu spesial amalan apa sih Bu? Kan kalau di Prolove diajarkan tadi digital marketingnya gini gitu ya. Nah, itu kan kita untuk ikhtiar di bumi nih. Nah, ikhtiar langitnya ini kedekatan kita dengan Allah. Itu seperti apa sih spesial amalannya yang mungkin bisa diajak kepada teman-teman member? Yes, sebenarnya saya pakai resep orang tua aja sih sebenarnya. Orang tua itu saya memberi bekal kepada saya itu 3T namanya. Jadi amalan wajib ditertibkan, kemudian amalan sunnah ditingkatkan, kemudian amalan andalan dituntaskannya. Sebenarnya kalau amalan wajib kita, yang saya sebagai seorang muslim, misalnya kita semua kewajiban kita sholat ya, tapi ada hal yang jadi poinnya yaitu ditertibkan. Kenapa orang tua saya bilang ditertibkan? Ternyata sholat itu bukan hanya sholat aja, bukan hanya gerakan gitu, tapi bagaimana membangun sholat itu adalah suatu betul-betul kedekatan kita kepada yang kuasa. Kita betul-betul seperti apa yang kita gerakan ya, itu betul-betul gerakan yang sesuai dengan sunnahnya Rasul gitu kan. Kemudian bacaannya kita juga harus pahami artinya gitu ya. Jadi betul-betul sedang kita komunikasi kepada yang kuasa gitu ketika kita sholat. Kemudian amalan sunnah kan banyak banget ya, setiap orang pasti punya lah ya amalan sunnahnya, itu ditingkatkan. Jadi kalau misalkan nih saya tuh biasanya membaca istighfar teman-teman gitu ya, membaca istighfar ini biasanya mungkin hanya 1000 misalkan, kita tingkatkan terus nih, misalkan ke tahun kemarin 5000 sehari, nah sekarang 10.000 gitu misalkan. Atau sholat duha misalkan, kita ambil yang paket terbesarnya gitu ya, yang 12 rakaat gitu misalkan, atau misalkan tahajud seperti yang lain-lainnya lah ya, tergantung dengan sunnahnya teman masing-masing gitu ya. Terus amalan andalan, kenapa saya orang tua saya memberikan amalan andalan dituntaskan ini, seperti kisahnya 3 orang sahabat di zaman dulu. Itu pernah ada 3 orang sahabat yang dia itu terperangkap di dalam gua karena ada hujan lebat. Kemudian terperangkap di dalam gua, tertutup guanya itu dengan batu yang besar. Kalau secara akal manusia itu nggak akan mungkin bisa
dibuka gitu ya. Tapi ternyata 3 orang ini mereka menggunakan amalan mereka masing-masing yang jadi andalan mereka. Itu yang pertama, mereka itu salah satunya itu adalah dia berbakti pada orang tuanya. Jadi dia tidak memberikan susu kepada anaknya sebelum kepada orang tuanya, selalu mendahulukan orang tuanya gitu, dia dahulukan. Ketika dia menyampaikan amalan tersebut kepada Allah, bergeraklah si batu ini, bergeser. Kemudian yang kedua, dia itu hampir berbuat maksiat tapi dia ingat kepada Allah. Dia mau berzina tapi dia ingat kepada Allah. Nah, ingatnya kepada Allah itu dia jadikan amalan andalan dia, bergeserlah lagi batunya itu. Yang ketiga, dia pernah punya pekerja, kemudian pekerjanya ini tidak mengambil upahnya karena dia sakit pekerjanya. Nah, ketika pekerjanya datang lagi menagih upahnya, ternyata upahnya itu lebih besar dari yang harusnya dia terima. Ternyata oleh majikannya ini upahnya itu dirupakan kambing, diternakan sehingga jadi berkali lipat karena amanahnya. Karena dia amanah, andalan amalannya dia jadikan seperti itu, akhirnya terbukalah batu besar itu. Saya analogikan juga batu itu mungkin adalah salah satu yang menghalangi doa kita gitu ya. Nah, bisa jadi dengan amalan andalan kita itu bisa membuka itu semua gitu, jalannya kita menembus langit gitulah ya, menembus langit seperti itu. Jadi 3T ini ya resep dari orang tua saya ini yang saya amalkan. Plus katanya orang tua saya itu kalau mau cari duit pakai duit, katanya bilang gitu. Pakai duit, ya yang pertama itu D itu doa. Jadi kalau kata orang tua saya itu ad-du'a'u sayful mu'min, doa itu senjatanya orang iman. Jadi kita tuh sebelum kita bergerak apapun kita jadikan doa, bawa aja pakai doa kata orang tua saya. Kemudian yang U-nya itu usaha gitu ya. Karena kan Allah itu tidak mengubah suatu kaum sampai dia itu mau mengubah nasinya sendiri kan. Kita sudah punya nih takdir catatan kita masing-masing, tapi kalau kita tidak bergerak gitu ya menuju ke arah sana, kita nggak akan menggapai takdir itu gitu kan ya. Jadi makanya harus usaha gitu ya. Kemudian yang I-nya itu ikhtiar gitu ya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil kok. Pasti gitu kan. Seperti slogannya Prolove, mau sama dengan bisa. Itu memang benar teman-teman ya. Yakin sama dengan punya, itu ikhtiarnya disempurnakan gitu ya. Kita udah usaha, kita udah doa, ikhtiarnya makin makin disempurnakan gitu ya. Kemudian ini yang T yang saya anggap ini menjadi kunci kalau buat saya, yaitu tawakal teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah doa, sudah usaha, udah ikhtiar, hasilnya kita pasrahkan pada Allah. Tawakal aja, karena kalau dalam hadisnya itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, berserah diri pada Allah, Allah pasti akan cukupin gitu. Asal kitanya yakin, kitanya usaha, kitanya juga tetap berdoa, tetap ikhtiar, insya Allah dikasih jalan. Dan itu harus walaupun kita merasa kita sudah bisa nih ya teman-teman, sudah yakin kita dengan apa yang kita punya, yang kita mampu, tetap harus sediakan ruang kosong di hati kita untuk tawakal kepada Allah, karena supaya kita tidak menjadi manusia yang takabur ya, tetap rendah hati gitu. Karena apapun yang kita miliki ini semua sebenarnya cuma titipan gitu ya, cuma titipan aja. Kapanpun Allah mau ambil lagi itu bisa aja gitu. Allah menitipkan dan mengambilnya kembali itu sangat mudah gitu ya. Jadi makanya itu kata orang tua saya, cari duit pakai duit ya itu tadi ya, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal teman-teman. Dan itu 3T itu terus saya saya perjuangkan ya, karena memang tidak mudah ya untuk jalur langit itu memang jalur yang tidak mudah tapi cepat teman-teman. Ketika jalur darat sangat sibuk ya, hiruk pikut gitu ya, yang mengiklan banyak. Saya menganggap jalur langit ini adalah jalur yang bebas hambatan menurut saya gitu ya, karena semua member banyak yang pengen closing ya, yang pengen dapat pencairan juga banyak, yang dapat fee banyak gitu. Melakukan segala cara ya banyak, tapi untuk menarik hati Allah ini pasti harus ada yang kita lebih gitu ya, kita spesialkan supaya Allah itu perhatiin kita gitu kan ya, prioritasin kita tuh gimana caranya. Kita harus melakukan upaya-upaya juga gitu kan ya, supaya bisa mengetuk langit ya, menembus langit sampai Allah mudahkan jalan buat kita gitu Teh Sela. Oh, Masya Allah banget. Gini jadi saya yang tercerahkan ya.
Oh iya betul juga ya. Karena memang kalau misalkan tadi kuncinya memang duit ya Bu ya. Iya. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal memang betul seperti Iya. ya. Kalau misalkan kita hanya berdoa saja, Bismillah saya bisa melakukannya. Iya, gitu ya. iya. Semua orang juga pasti melakukan Iya, hal iya. yang sama. Usahanya juga semua orang Iya, berusaha iya, ya Bu iya. ya, beriklan seperti itu ya. Ikhtiar juga orang-orang ya, maksudnya beriklannya secara brutal Iya, gitu iya, ya Bu iya. ya, banyak dan terus menerus. Nah tinggal bagaimana tawakalnya kita Iya, iya. menerima seperti yang tadi Ibu sebelumnya ceritakan Iya, juga iya. kan, ketika mendapatkan hal bayarnya ternyata ke orang iya, lain iya. closingnya, kalau misalkan kita ya tadi menyerah seperti Iya, itu ya, kita tidak akan bisa mencapai titik yang ternyata Allah kasih lebih Iya, gitu ya, itu dibandingkan dengan closingan yang Iya, sebelumnya. iya. Wah mantap. Oke nih, mungkin kita sebenarnya masih pengen lanjut Iya, iya. ya. Mungkin nanti teman-teman kita ada part-part selanjutnya, kita ajak lagi Bu Dika. Cuman Iya, iya. waktu yang sekarang sudah selesai. Nah mungkin ajakan nih untuk teman-teman member dan Iya. juga mungkin teman-teman yang belum bergabung di Prolove agar bisa bergabung di Prolove itu silakan. Buat teman-teman yang sudah bergabung tetap semangat ya, jangan pantang menyerah gitu ya, harus tetap semangat untuk mengiklannya. Buat teman-teman yang belum bergabung dengan Prolove, nggak usah ragu, langsung aja download aplikasinya di Play Store, download aplikasi My Prolove, bergabung bersama Prolove dan merasakan closing bersama Prolove. Insya Allah semuanya bisa gitu ya, semuanya peluangnya sangat besar gitu untuk kita menambah penghasilan di Prolove ini. Seperti itu teman-teman, jangan ragu-ragu lagi, langsung saja download aplikasinya di Play Store ya. Oke. Nah, kita masuk ke sesi akhir sebelum Iya. kita tutup untuk podcast kali ini. Nah, kita rapid test, ada 6 pertanyaan yang harus Ibu jawab dengan cepat. Nanti Iya. kalau misalkan sudah menjawab, silakan disampaikan alasannya kenapa memilih Oh, iya. hal tersebut. Oke, Ibu, kita mulai rapid testnya. Yang pertama, closing sesekali tapi besar nominalnya, atau closing banyak tapi nominalnya biasa aja? Besar banyak. Oh, tidak bisa. Kecil tapi banyak. Oh, biar terus kecas. Biar terus semangat lagi, karena kalau closing itu bisa efeknya itu buat kita itu ditambah semangat lagi gitu ya untuk ngiklannya juga. Jadi lebih baik kecil tapi sering gitu. Oh, mantap. Lalu pilih media sosial atau marketplace? Sosial media. Nomor 1. Ini kayaknya kayak kampanye ya. Pilih YouTube atau TikTok? TikTok. Sudah Mohon maaf ya YouTube. Tapi tetap saya juga pakai YouTube, tapi untuk sementara ini TikTok. TikTok ya, karena memang sudah. Iya, alhamdulillah dapat leads-nya banyak di TikTok dan sudah merasakan closing bertubi-tubi juga dari TikTok. Oke. Di bawah 500 juta atau di atas 500 juta? Di atas 500 juta boleh. Mudah-mudahan ya. Iya. Handphone atau laptop? Handphone aja deh, laptop udah ada. Oh. Kayaknya handphonenya udah mulai harus di ini ya, Ditambahkan. lem biru ya. Oke, terakhir berdasarkan harga ataupun area? Maksudnya apa ya? Propertinya mungkin. Ibu Oh. kalau beriklan itu berdasarkan harga atau berdasarkan area? Harga. Area nggak masalah, di mana aja. Di mana aja? Iya, di mana aja, ayo. Yang Gitu. penting mah harganya oke gitu Iya, ya, iya. dan teman-teman bayarnya bisa di closing. Iya, gitu teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Dika atas Iya, sama-sama. waktunya. Bisa memotivasi juga teman-teman yang tadi sudah mendengarkan podcast ini. Iya. Mudah-mudahan bisa mengikuti nih jejak dari Ibu Dika yang juga memang kesibukannya banyak juga. Ibu rumah tangga, pekerja juga, mengajar, Iya. di Prolove juga mengajar. Lalu juga nggak lupa untuk beriklannya. Mudah-mudahan Iya, tadi juga impiannya Bu Dika bisa segera tercapai. Amin, ya Allah, amin, ya Rabbal amin. Alamin. Nah, teman-teman, kita akhiri pertemuan sore hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kamu.